Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah setiap waktu, kesempatan dan gerak dalam hidup kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan, lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iyyaka na'budu menjadi terlaksana dengan sempurna. Andai ada kekurangan, ada kelemahan, ada halangan, maka kita sempurnakan dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah nanti kita akan kembali. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dan kelak Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, di bulan Shafar ini mudah-mudahan tetap menjadi kebaikan untuk kita. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah SAW. Melanjutkan bahasan sebelumnya terkait dengan adab bertamu, kitabul adab, bukan adabul kitab. Kitabul adab, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dalam Islam, etika, tata kerama, bukan azab. Kitabul azab, waduh, ada kitabul adab, naudzubillah, adab-adab namedal yang bisa jadi tidak masuk dalam ranah fikih, tapi juga bisa saja masuk. Hukumnya apa, wajib apa, sunnah apa, makruh, tidak bahas itu, tapi apa yang mungkin bisa dilakukan, apa yang mestinya harus dikerjakan, walaupun dalam perkara mubah, boleh, tidak ada unsur ditinggalkan dosa, dikerjakan berpahala, tidak ada unsur itu, tapi ini mengandung apa yang mesti harus kita laksanakan. Tapi pun kadang-kadang di dalam adab masuk ranah kalau tidak dikerjakan akan berdosa, bahasanya begitu. Nah, ini sekalian, sampai kita di poin yang keempat. Setelah wajib menghadiri undangan daripada sahibul dakwah, jadi yang mengundang, maka berikutnya sebagian ulama fikih, bahasanya gini. Jadi kalau kita disampaikan tidak selalu membahas hukum fikih, tapi sebagian ulama fikih dalam kaidah bertamu menetapkan 4 hal bagi tamu harus atau wajib melakukan 4 perkara dalam kaidah bertamu. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan dan harus ditunaikan sebagai seorang tamu. Yang pertama, yakni duduk di mana dia dipersilakan duduk. Kadang-kadang tuan rumah atau yang punya tempat memiliki tempat duduk tidak satu. Ada ruang tamu utama, ada ruang tamu tengah, ada ruang tamu santai, ada untuk tamu terhormat, ada untuk tamu sejawat, ada untuk tamu kerabat, misalnya gitu. Maka kita akan dipersilakan kemana? Maka disitulah, di tempat yang dipersilakan itulah kita sebagai tamu harus menempati.
Makanya tidak boleh basa-basi tuan rumah dengan mengatakan monggo minara anggap mawon nomai. Oh, berarti nek nono anak bojone oh ya tidak usah basa-basi, monggo silakan, dipersilakan di tempat itu kita duduk, tidak boleh sembarangan kita mengakses. Termasuk kalau dipersilakan duduk ya duduk saja, belum boleh menikmati, kecuali kita sudah duduk sajian hidangan baru datang, berarti memang untuk disediakan untuk kita. Tapi kita belum datang, biasanya di meja tamu itu sudah banyak makanan, ada atau tidak ada tamu di situ disiapkan, maka nunggu, dipersilakan dulu, monggo dinikmati atau disekecakan. Kalau nggak ada itu maka belum boleh, karena ini ruangan, ini rumah, ini wilayah orang lain. Seberapa kita diizinkan ya seitu kita bisa melakukan, terkecuali rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Bahasa Allah Ta'ala tidak apa-apa kalau memang itu ghairu maskunatin. Jadi kalau lata tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha, kaidahnya begitu. Jangan masuk rumah, wilayah, area, kamar, ruangan orang lain sampai meminta izin dan mengucapkan salam. Tapi kalau kemudian rumah itu adalah rumah yang tidak berpenghuni, dalam arti bukan tidak ada pemiliknya, bukan orangnya tidak ada dan tidak ada pemiliknya ada tapi orangnya yang tidak menghuni itu pun tetap harus izin. Kecuali rumah yang tidak berpenghuni seperti balai. Balai pun kalau itu khusus untuk warga situ, monggo. Warga yang lain, agenda acara di luar yang biasanya dikerjakan, maka tidak benar, harus minta izin. Sama dengan masjid, saat dikumandangkan adzan waktunya sholat, nggak perlu minta izin, ya sudah masuk saja. Tapi kalau ada agenda di luar daripada penggunaan masjid sebagaimana fungsi untuk sholat berjamaah, apalagi agenda-agendanya tersendiri, maka diperintahkan untuk pamit atau izin. Yang kedua, ridho dengan apapun yang disuguhkan untuknya. Atau pertamu disuguhi banyu. Saya nggak ngomong ini loh ya. Mungkin kayak ngomong moro di beronda. Bahasanya justru nek kula nyuwun pun disuguhi kopi, pun disuguhi teh. Ya, nek kula soalnya mboten ngopi, mboten teh. Kecuali teh manggis, teh rosella, tapi kalau teh berarti sakit. Jadi nek jenengan nyuguhi kula teh, nek kula mboten bergerak berarti niku sakjane kula umumaken sakniki nggih, diumumkan. Karena nanti harus ridho sedalam saya ndak. Timbangannya mungkin bahasanya termasuk pedes ya, mpun nyuguhi kok barang pedes tumbas rujak rong wungkus lombok isi tuk, lombok cuma satu niku pun pedes. Tapi ketika kemudian makanan yang lain, makanya kadang-kadang napa malih kalau beberapa dengan jenengan atau dengan yang lain ketika di desa niku kudu disetel. Orang desa itu cara menyambut tamu itu mesti makan. Kapan hari? Ya ada betul. Saya sampai sedino mangan ping 8 nih. Lah saya ajak bertamu ke rumah orang, ke warga di daerah Semeru mereka 8 tempat monggo pinara ini mesti sugone maem. Sampai aduh maem ping 8 baru seumur. Ya, makanya makan pertama tadi harus disiapi. Awas. Enggak niki luwe digayatno apa digayatno. Niki senen etape berikutnya. Mungkin mriko mesti. Nah, ketika orang desa itu ketika disuguhkan kemudian ndak dinikmati, nggih sih pancene wong desa niku makan masakne mboten enak. Barange mboten pate merasa enak.
Nah dulu orang desa itu justru malah apapun yang ada di rumahnya itu disajikan. Boh niku ramban, boh niku kulupan, boh niku kadang-kadang golek di kebon, bahasa-bahasanya ngoten. Tapi hari ini mulai berubah, kapan dari ngoten. Ternyata di pojok gunung pun yang disuguhkan ini yang mie goreng, kerupuk, sego magicom. Padahal kula sakjane nek nang desa niku aja dikene sego magicom, sego sing napa sablukan. Kadang sablukan terus godhoke kali kayu, jadi ambu segone itu rada niku. Belum tentu 1 bulan makan begitu di rumah itu, belum tentu. Nah niku bahasanya. Tapi kalau sudah disuguhkan ya sudah, bahasanya kita mau menyenangkan tuan rumah. Maem niku koyok, jadi maem niku mboten kayak boten senajan umpama niki nek disuguhno ndek tawon di omahe ya boten, tapi di depan rumah orang gitu. Mungkin jenengan nate ningali kula nek maem sampai kapan Pak Yunan nek maem niku lha pancene ndek jopo kudu dikotenke Beijing nek mboten maem mboten selera wis aja dikai mangan tambah masuk angin lho. Enak-enak no, senajan niku gubis, kentang, wortel dicemplungno dipasrahi kali kunir, kelombioran itu lah. Tapi nek bertamu niku kan enten unsur daripada pelaksanaan adab. Nah yang ketiga, tidak berdiri untuk pulang kecuali atas izin tuan rumah. Makanya tidak benar dalam Islam orang bertamu memasuki wilayah orang lain itu tanpa identitas, tidak boleh menyembunyikan identitas. Pergi tanpa pamit, datang tanpa bahasa siluman kayak siluman, tapi tidak benar. Termasuk ke masjid tiba-tiba mau datang 2-3 hari tiba-tiba hilang, iki menungso napa? Mestinya orang baru, mohon maaf Pak, saya dari sini, saya perkenalkan saya ini, meskipun tidak dalam forum, ternyata saya mohon izin, saya mengunjungi ponakan atau nunggoni putu yang perumahan itu lahiran, nanti mungkin kurang lebih 15 hari saya di sini, asli saya Jeporo misalnya. Jadi tidak boleh kemudian datang tanpa identitas, pergi pun tanpa pamit. Nah itu yang kadang-kadang juga muncul pada tuan rumah. Awas hati-hati. Sebagaimana kemarin, kalau kemudian tuan rumah ini mempersilahkan atau mengundang seseorang untuk dipersilakan menjadi tamu, maka kewajibannya ikram, memuliakan. Jangan dibiarkan, berikan sajian, berikan pelayanan yang maksimal. Tidak harus memaksakan diri, tapi pelayanan yang maksimal. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, ketika rumah kita itu kemudian biasa kedatangan tamu, maka perlu rumah itu kemudian dibikinkan kamar yang di dalam kamar tamu itu sudah ada kamar mandi atau toiletnya, supaya tidak mengganggu kamar mandi toilet keluarga kalau memang kita biasa itu. Makanya suatu saat guest house, rumah Ibnu Sabil yang oleh Nabi SAW disebutkan sebagai amalan yang kebaikannya itu baru dinikmati setelah meninggalnya, ya rumah Ibnu Sabil. Siapapun tamu silakan menempati, siapapun tamu dengan batasan 3 hari monggo bermalam menikmati, disajikan pelayanan yang maksimal, disiapkan tempat privasi. Ya kadang-kadang banyak orang begitu susah nyari enten penginapan tapi ada toko masjid, akhirnya boten mungkin jamaah, enten masjid boten enten
Gone, ngaten. Monggo pinara teng ndukur enten. Walhamdulillah. Enten tau teng ndukur? Enten. Beratap langit-langit. Makanya satu-satu dong, betul loh. Perlu. Lah nek kemudian rumah kita cuma toiletnya satu, kemudian kamar mandinya satu, bergabung pun sewu, kula nate bertamu teng ngoten mboten enak. Teng ati ini wis kadung pamit kajenge bermalam, tapi bermalam tempat hajatnya itu gabung dengan tuan rumah. Napa malih jedinge cedhek pawon. Aduh. Mriki biasa bangun niku mesti nang jedhek. Tuan rumah mantun nang jedhek mriki ngombe mriku. Masa waduh. Satu nang masjid ya. Misalnya begitu. Nah ini kadang-kadang bukan kita tidak mau bertamu, tapi kadang-kadang kalau kita bertamu kemudian ada minimal ada kamar mandi tidak satu, itu kan enak ya. Kamar mandi tidak satu artinya nggak papasan, nggak ngantri dengan tuan rumah. Makanya satu saat rumah Ibnu Sabil gitu, rumah atau kamar penginapan yang kemudian itu diperintahkan oleh Nabi SAW menjadi jariah, sebagaimana bangun sumber air yang diperuntukkan umum, menanam pohon yang hasilnya kemudian juga dinikmati oleh umum, dan lain sebagainya. Termasuk keempat, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh ulama fikih, mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Jadi yang keempat, mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Kalau pamitan, kenapa perlu pamit? Kalau pamit niku ada unsur doa mendoakan. Jadi ketika kita kemudian dilayani, dijamu dengan baik, makanya kadang-kadang tuan rumah kenapa kemudian mengatakan mohon maaf, barangkali kami dalam suguh, gupuh, lungguh, suguhan, gupuh pelayanan, lungguh tempat jamuan. Ya kita enggak boleh mencela, kita enggak boleh menghina, tapi kadang-kadang standar tuan rumah dengan kita biasanya, andaikan tidak memenuhi, maka tuan rumah pun menyampaikan permohonan maaf. Nah, ketika kita yang sudah mendapatkan jamuan, maka bahasanya kita diperintahkan untuk bahasanya apa? Mendoakan. Nah, ini mendoakan kebaikan, bukan mendoakan kejelekan. Walaupun suatu saat, aduh mas, aku nek mriki gak iso turu, mboten usah diomongno. Di omah sampean lamu siji gede. Jadi andaikan begitu, misalnya mendek mohon maaf di malamnya, ngapunten enten obat lamu ketinggalane ingon-ingone jenengan kok seneng kali kula. Gitu. Ingon-ingon niki muni wang. Niki enten obat lamuk bakar. Waduh, kula niki megap-megap nek kadek enten teluk. Gitu. Makanya nyun sewu terkait dengan tamu masjid misalnya, mudah-mudahan pun enten. Masjid Ar-Rahman belum ada. Nah, kita aminkan mudah-mudahan segera ada. Allahumma amin. Yang khusus ruang tamu, mungkin nanti ngundang tokoh, ngundang orang luar, sudah usah ada nang, nggak usah. Nanti jemput antarnya rusak. Sudah sini kamar mandi dalam bisa untuk keluarga, misalnya tokohnya ngajak keluarga, ya biarkan andaikan nanti biar di tempat. Misalnya begitu. Pun taruh enak. Kula mawon nang ngene pondok niku kan enten ruangan AC khusus, kula dereng nate nginepi. Tapi Syekh Muktasim niku pirang wulan tong mripun. Wis sampean ngene pun sate Syekh. Akhirnya ngene wae. Mantun tabrakan niku truk
Ya, mudah-mudahan saya ninggal ini. Bahasanya begitu. Artinya apa? Kita enggak ingin kalau misalnya privasi itu kan enak. Ya, artinya kita tidak mengganggu dan dia juga tamunya enak. Makanya ketika pamit, itu kan, itu bagaimana mendoakan kebaikan. Matur nuwun, terima kasih Pak Bu, sudah disiapi semuanya. Alhamdulillah, perut kenyang, tidur nyenyak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa jazakumullah khairan. Itu kadang-kadang orang dulu itu muga-muga Gusti Allah sing balas. Niku lafati jazakumullah khairan. Kata lo, tapi pun keliru Bu, dengan terima kasih ke saya jazakillah Ustaz. Wah, meneh dasteran aku. Keliru, itu domirnya jazakillah itu untuk perempuan. Ibu sama ibu enggak apa-apa. Lah enggak usah jazakillah Ustaz. Menirukuan aku. Mending laki perempuan 1, 2, banyak sedikit jazakumullah khairan itu matuk secara lafaz, matuk sama dengan assalamualaikum. Mau sendirian ibu-ibu assalamualaikum Bu, itu sebenarnya untuk laki-laki, tapi ini kaidahnya umum, menjadi tafdil, memuliakan, meninggikan seseorang. Antum itu anta satu, antuma dua, antum tiga. Satu orang nggak disebut tiga, itu namanya pemuliaan. Anda kalau bahasanya boten kon, kapan kon mulai Pak? Boten enak, awakmu nggak enak, jenengan kapan tadi kundur? Itu antum bahasanya itu. Makanya nggak mungkin assalamualaikum dan assalamualaiki. Makanya idza khuyyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha au rudduha. Kaidah salam itu menyanjung, memuliakan sekaligus ada doanya. Nah, Imam Ibnu Jauzi berkata di antara adab orang yang bertamu adalah tidak mengusulkan jenis makanan tertentu. Tetapi jika diberi pilihan penawaran di antara dua macam makanan, hendaklah ia memilih yang lebih mudah. Nopo Pak? Teh nopo kopi? Sahih. Kayak kula teh nopo kopi? Ngapunten, toya petak mawon. Wah, bazare ngoten. Sajane nek jahe tepak ngoten lho. Tapi mboten oleh ngoten lho. Jahe nopo jeruk? Jus, wah mboten oleh. Mboten oleh. Lebih rendah. Loh, tapi kula niki enten ibu arek-arek wingi nembe tumbas mesin jus anyar. Corona. Nggih. Nah. Jadi ngiyakannya itu kayak ya niku sing tak goleki ngoten lho. Niku sing tak karepno. Tapi bahasanya tidak menyulitkan. Pun toya petak mawon, nek saged nggih sing anget. Kuwi nggodhog dhewe nggih. Oh, wong nganget sing nggodhog dhewe. Nek saged banyu sumur mboten banyu kaya aduk. Lho repot. Makanya kalau saya jenengan ada kendala, kita sampaikan, mohon maaf. Misalnya saya tidak bisa minum dingin atau saya tidak bisa minum kopi dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, mumpung belum disajikan. Kalau sudah disajikan, nah itu yang kadang-kadang. Makanya kalau biasa, nek pun kata langsung, apa malih pun cedek pun biasa. Betul usah repot-repot. Kok ini kabeh mawon? Niku bahasane ngoten. Wah mboten ngopi, mboten teh. Pun banyu panas dikai gula sak sendok titik ben ono rasane. Makanya kadang-kadang dugi, woi Pak Yunani gak gelem pedes, gak gelem iki, gak gelem ampun di absen ngoten lho. Bahasane ngoten. Nah, itu kalau sudah dekat sudah biasa. Makanya kalau ada penawaran, memilih tawaran yang lebih mudah. Kecuali apabila ia mengetahui bahwa tuan rumah menjamunya memang dalam keadaan mudah. Sembarang enten, soalnya tengah jenenge enten warung. Wah, monggo. Lah nek ngeten nggih wedang ngowong mawon. Wah, gitu. Walaupun itu kalau di luar di rumah umum belum tentu orang punya
punya sajian, gitu, punya sajian. Tapi kalau itu kemudian mudah, milih, tidak masalah. Asal jangan sampai kemudian mencaci, mencela apa yang disuguhkan. Gitu. Umpomo, kulon jenengan biasa masak dan makanan enak, ternyata sajiannya kurang. Terus Pak masakannya, boten enak, boten oleh. Jangan, saya ini apa adanya, jangan. Dan juga jangan berbohong. Terus jawabannya sing nyeneng nih, alhamdulillah imbu pingkali. Bahasa imbu pingkali padahal sing mau cegah enek tambah segotok lho. Misali itu kan. Tapi bahasa kita dalam rangka menjalankan syariat. Dalam rangka menjalankan syariat, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Sampai ada kisah toh, Ibu Aisyah yang kemudian menyuguhkan air, mestinya air gula, ternyata keliru. Kita nak jenengan di napa nih, Bu? Bojo nih. Disembur. Disembur. Ternyata Nabi enggak dihabiskan. Lo jangan bisa bayangkan, ya Allah, sekelas Nabi SAW macam makan air, minum air garam karena kekeliruan itu tidak mengapa. Kalau seandainya tidak biasa diambil oleh Ibu Aisyah, wahai Rasul, kenapa engkau biasa minum itu berbagi dengan aku, kok tumben hari ini engkau habiskan sendiri? Mana gelasnya? Barang diincipi bilang, ngapunten, maaf Rasul, saya tidak sengaja. Oh enggak apa-apa, oh enggak sengaja. Sama halnya yang saya hati-hati. Suatu saat tamunya Ibu Aisyah, ternyata suguhannya itu dari ibu yang lain, yang istri lah, ngoten to. Nek iki omaku ya aku sing gawe, ojo sampai gawe sing kono. Langsung ditampel nih, ditumpahkan di depan tamu kehormatannya Nabi. Nek jenengan ya to, digeprek napa dipenyet. Ya. Ternyata Nabi sampai senyum dengan tamunya. Ibumu lagi cemburu. Ibumu lagi cemburu kan, istrinya Nabi kan ummahatul mukminin kan, ibumu lagi cemburu. Dia tidak mau di rumahnya disajikan sajian makanan yang tidak dari tangannya. Sambil senyum saja sudah. Santai. Makanya kadang-kadang saya berjalan, ya Allah, Nabi luar biasa menjadi tauladan itu benar-benar. Kok kulon jenengan lah, waduh. Ya, isok gempa bumi, gempa langit. Perang dunia Bratayuda macam-macam. Naudzubillah. Makanya kadang-kadang saya penjenengan, ya kita ini bukan orang istimewa, kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, sehingga dalam perbuatan pun kadang-kadang masih banyak kita ini yang keliru, masih banyak yang kurang tepat, sehingga gampang-gampang kita untuk meminta maaf atas segala kekurangan. Jadi kalau memang begitu, tidak diperkenankan untuk mencari yang lebih menyulitkan. Bahkan, nah ini, puasa tidak menjadi halangan untuk menghadiri undangan. Nah, ini gini. Idza du'iya ahadukum falyujib wa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyatam. Jadi jangan bertamu menghadiri undangan itu terhalang atau terganggu dengan puasanya seorang. Jika ia sedang berpuasa, ya silakan dilanjutkan, doakan saja tuan rumah. Dan jika sedang tidak puasa, ya silakan dimakan. Bahkan Nabi SAW pernah ini puasa sunnahnya Nabi itu gampang sekali untuk menyesuaikan. Bu, masa boten Nabi, ya wis aku tak poso. Itu puasa sunnah. Jadi jam sarapan Nabi bertanya kepada Ibu Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada, kebetulan belum masak. Ya wis, tidak usah masak wis. Aku tak poso wisan. Atau sedang puasa, kemudian disambut kedatangan Nabi SAW, disambut dengan jamuan makanan. Monggo Nabi, silakan. Ini khusus karena engkau kemari, kami sajikan khusus. Nabi ngomong, sakjane aku mang poso. Tapi loh kok koyok ngene, ayo. Nah, begitu Masya Allah.
Jadi kadang-kadang kita itu, wah aku ini poso, oleh, termasuk ibu-ibu. Puasa sunnahnya ibu itu, istri itu menjadi haram kalau suaminya tidak mengizinkan. Sampai begitu. Tapi jadi suami, ya jangan tidak diizinkan terus. Ya aku meni poso, ya barang mantu dur, bu batalo. Ibu bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ojo dadi setan po ya. Aku mampu gila wis kondo. Lah kok mari dhuwur sampean kongkon batal setan sampean ini. Pun di setan-setan, Bu. Sudah, buka begitu saja. Sebentar aku tak buka. Baca ini. Jadi ini komunikasi, termasuk pada saat wanita yang baru mau berbuka, beberapa menit menjelang berbuka, kemudian headnya tiba. Ngomongnya apa, Bu? Alhamdulillah, aduh, gak mang-mang. Kadang-kadang apa itu? Aduh, gak mang-mang sih. Mau kepanasan sampai loyo. Barang kata buka, teko, nggak boleh. Mestinya tadi, alhamdulillah, waktu berbuka dipercepat. Nah, makanya begitu. Jadi jangan sampai kemudian ada keluhan, apalagi kemudian jengkel saat head tiba, itu kan jengkel kepada yang memberi. Nah, jengkel kepada yang memberi kepada Allah Ta'ala, siapa kita kok sampai jengkel? Termasuk, mohon maaf, pada saat orang ngegas buang angin, boten oleh dianggap guyon, walaupun itu memang menggelikan, gitu. Bahasanya begitu. Kadang muni ini kan boten beraturan toh, tapi jangan dibuat guro. Kenapa? Karena membuat guro angin menghina penciptanya. Sampai begitu, ditahan. Andaikan lucu, ditahan supaya kita tidak terkesan menghina penciptanya. Siapa yang menghina angin, dia sama dengan mentertawakan penciptanya. Naudzubillah. Coba nek gua jalan betul sadar. Iya nopo? Oh, pinten juta nih. Nah, itulah kenikmatan yang kemudian kita rasakan. Jadi pada saat menghadiri undangan, andaikan kok satu-satunya tamu kita disuguhkan istimewa karena kita datang, ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi kalau seandainya undangannya umum, kita puasa, kita sampaikan, mohon maaf saya tak melanjutkan. Nah, niki wayai, tidak apa, tuan rumah pun, kalau begitu tolong diterima, mungkin tak bungkus nih gawe. Wah, ini pahalanya dikejar. Betul apa? Betul ini tak bungkus nih. Bungkus nih, ben kena gawe. Bahasane kok. Tapi ben kena gawe buka tiba nyunyut. Niku nggih mboten bener. Kalau buat berbuka padahal itu masih pagi atau siang, ya makanan yang kira-kira memungkinkan untuk dinikmati dalam berbuka. Termasuk Nabi SAW pernah datang kepada sahabat Abdullah bin Amr. Kata beliau, lalu Abdullah menghamparkan bantal yang terbuat dari kulit yang telah disama, bantal duduk nih, yang isinya sabut kurma. Nah, saat ini kan sepon, gitu. Kalau dulu sabut kurma. Namun beliau malah duduk di atas tanah dan bantal itu tergeletak antara aku dan beliau. Artinya menunjukkan bahwa kalau memang tidak kerso, ya sudah dipinggirkan saja. Disuguhkan makanan, mana yang mau dinikmati saja. Yang tidak berkenan, ya sudah biarkan saja. Bahasanya itu tidak perlu memunculkan kata-kata yang tidak. Jadi kalau ngeten wau pangapunten kipase di, ngeten terus, waduh bertahan loh. Tutup ngriyo. Bahasanya, tapi nek kena angin gunung, angin sawah, kok mboten napa-napa. Tapi nek ya bahasanya. Nah, itu yang kemudian mohon maaf. Tapi kadang-kadang lagi gerah. Jangan kemudian waduh, gak panas saja. Mboten oleh, nyemoni, nyender mboten oleh. Ngapunten. Ada
kipas. Nah, boleh, minta itu boleh. Tapi jangan kemudian menimbulkan kata-kata yang melukai, baik itu kepada si tamu dari tuan rumah atau tuan rumah kepada si tamu. Yang berikutnya, apabila ada orang lain yang tidak diundang, nah ini kadang-kadang kita akan ngajak orang, nah, maka hendaklah kita memintakan izin. Pak ngapunten, saya ngajak sopir, saya ngajak santri, saya ngajak ibunya. Jenengan ngundang saya, tapi saya ngajak ibunya, izin. Kecuali undangan sekalian. Sekalian itu suami istri apa anaknya? Halo? Sekalian itu suami istri apa anaknya? Suami istri enggak lah sekalian itu. Dan anak gue cilik, terus nang motor aja. Sekalian itu berarti dia sekalian anak-anak gue itu angsal tak gue kabeh loh, apa alam itu ya? Jadi undangan itu kadang-kadang bapak dan ibu, jangan bapak atau ibu. Kalau atau itu bisa salah satu, nek bapak dan ibu berarti, tapi nek sekalian itu bahasa Jawa apa? Iya loh. Jadi kadang-kadang ayo diundang mek sekalian kok ngajak anak loh, gimana enggak anak wong saya ini sudah jadi eyang kakung eyang uti dibeyui foto papat loh. Lah terus diundang pernikahan, nah terus putune ini melok sopo, berarti kalau sekalian nggih pun jadi itu, tapi pokok pun ngajak sakbis, nek sakbis itu berarti sak ponaan ya lho. Jadi kadang-kadang kita repot sekalian, nek arek cilik-cilik ini gak dijak ambek sopo ning omah, lah kita datang sendirian ya ndak enak gitu lho. Maka itu perlu sekalian itu sekalian anake maklum apa cuman berdua. Kalau berdua di situ kan bapak dan ibu, bukan bapak atau ibu. Nah ini yang kemudian perlu, kalau seandainya maksudnya itu yang diundang bapak ibu tok, kok ngajak anak, ngajak orang lain, seyukyanya untuk dimintakan izin gitu loh. Makanya di sini di antara kaum Ansor terdapat seorang laki-laki yang dikenal dengan Abu Su'aib. Dia cilik mal ini. Waduh, kegedean. Ya, dia memiliki seorang budak. Nah, penjual daging. Dia berkata, buatkan untukku satu makanan, aku akan mengundang Rasulullah sebagai tamu. Undangan kelima dari 5 orang yang aku undang. Dia pun mengundang Rasul sebagai tamu. Undangan kelima dari 5 orang tersebut. Lalu mereka diikuti oleh seorang laki-laki. Maka Nabi bersabda, engkau telah mengundang kami dalam keadaan akulah tamu undangan kelima dari 5 orang itu. Sedangkan laki-laki ikut bersama kami. Maka jika engkau mau, engkau bisa mengizinkan. Dan jika engkau mau, engkau bisa tidak mengundang. Artinya apa? Mohon maaf, ini khusus untuk 5 orang. Berarti boten katut, atau salah satu di antara jenengan harus dibagi 2. Misalnya, bahasanya begitu. Ya sudah. Tapi saya jenengan kan nggak mungkin mau jawabannya sahabat Nabi aja, nggak mungkin. Ya aku mengizinkannya. Mosok boten kan nggak enak. Artinya kalau kita minta izin itu menghalalkan orang yang tidak diundang untuk diizinkan masuk. Makanya nggak boleh tamu tak diundang datang. Makanya mohon maaf, misalnya saya mengundang kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman. Kira-kira yang datang siapa? Semua itu siapa? Kalau saya nggak hadir sebagai jamaah,
Wong bapaknya wis budal, aku maem ndak mau. Nah itu yang kemudian gitu, harus dimaklumi. Andaikan yang datang suaminya tok tidak menyertakan istrinya, ya sudah mewakili, bahasanya. Nah, Bapak bisa lihat sampai di sini dulu terkait dengan undangan. Jadi siapapun tamu tak diundang tidak boleh masuk. Kalau kita mengajak atau disertai oleh orang lain yang tidak masuk dalam undangan itu, contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan izin kepada yang punya hajat, yang ya, sebagai tuan rumah, supaya masuknya menikmati hidangannya juga dihalalkan. Ada yang sampaikan? Nanti kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya, masih dalam adab bertamu. Nah, cakap. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.